selamat datang di Laboratorium Pengendalian Proses. Di video kali ini kita akan memasuki bab pertama dari praktikum pengendalian proses yang berjudul penentuan variabel dan logika proses berpengendali, khusus untuk alat pengendali aras atau level. Baik, capaian pembelajaran untuk bab yang pertama ada 4 capaian pembelajaran. Yang pertama adalah kalian mampu menyebutkan variabel pada pengendali aras. Yang kedua adalah kalian mampu menjelaskan logika proses pengendali dan menganalogikan dalam blok diagram proses. Yang ketiga, kalian mampu menggambarkan PID proses pengendali aras. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menentukan jenis proses dari pengendali aras. Apakah prosesnya direct atau prosesnya reverse. 4 capaian pembelajaran ini akan kita bahas di slide berikutnya. Baik, yang pertama harus kalian pahami yaitu mengenai penentuan variabel dari pengendali aras. Di sini ada 4 variabel yang terkait dengan pengendali aras. Yang pertama adalah PV, yaitu proses variabel atau biasa disebut dengan kontrol variabel. Jadi ada beberapa yang lebih senang menyebut PV dengan kontrol variabel. Yang kedua adalah SP, yaitu set point. Yang ketiga adalah MV, yaitu manipulated variable. Dan yang ketiga adalah disturbance atau gangguan. PV dari pengendali aras, yaitu ketinggian air yang ada di dalam reservoir. Sedangkan SP atau set point-nya yaitu nilai ketinggian air di dalam reservoir yang ditetapkan atau yang kalian inginkan atau yang ditargetkan nilainya berapa, itu adalah set point-nya atau SP-nya. Yang ketiga yaitu manipulated variable, di sini yang menjadi MV yaitu laju alir air yang masuk ke reservoir, dan yang menjadi disturbance atau gangguan yaitu laju alir air yang keluar dari reservoir. Itu adalah 4 variabel yang wajib kalian ketahui dan pahami di pengendali aras. Untuk memahami pengendali aras lebih lanjut, kita akan menentukan 4 elemen penting dari pengendali aras. 4 elemen tersebut adalah controller atau pengendali, yang kedua adalah final control element atau elemen kendali akhir, biasanya bisa disingkat dengan FCE. Yang ketiga adalah proses. Yang keempat atau elemen yang terakhir adalah measurement device atau alat pengukuran. Nah, measurement device ini terdiri dari 2 ya, sensor nantinya yang dibantu oleh transmitter. Nah, 4 elemen tadi menyusun suatu diagram blok. Diagram blok yang ada di sebelah kiri ini kita sebut dengan diagram blok untuk pengendali feedback yang juga digunakan pada alat pengendali aras. Jadi pengendali aras yang ada di laboratorium itu menggunakan feedback controller. Nah, 4 elemen yang ada di feedback controller atau yang tergambar di diagram blok sebelah kiri itu otomatis dan wajib ada di alat pengendali aras. Oke, kita lihat satu persatu. Elemen yang pertama adalah controller ya kalau di diagram blok. Nah, kalau di pengendali aras, controller atau pengendalinya letaknya di atas di dalam kotak. Itu ada pengendali atau controllernya. Kemudian elemen yang kedua adalah FCE atau final control element atau elemen kendali akhir. Nah, FCE kalau di pengendali aras nih letaknya di alat yang saya lingkari berwarna merah yang merupakan pneumatic valve dan digerakkan oleh udara tekan. Elemen yang ketiga adalah proses. Prosesnya terjadi di dalam reservoir. Ini adalah proses. Kemudian elemen yang keempat dari diagram blok adalah measurement device atau alat pengukuran yang terdiri dari sensor dan transmitter tadi. Nah, letaknya di pengendali aras itu di bagian bawah.
Oke, nih yang saya beri warna kuning itu merupakan measurement device dari pengendali aras. Jadi antara alat yang ada di sebelah kanan dan diagram blok yang ada di sebelah kiri mengalami kecocokan. Ada 4 elemen penting yang wajib dimiliki dan digunakan baik itu di diagram blok maupun di alat pengendali arasnya. Nah, 4 elemen ini tidak berdiri sendiri, jadi dilengkapi dengan instrumen-instrumen pendukung yang lain. Instrumen pendukung yang lain apa saja? Kita akan lihat di slide berikutnya. Untuk mempermudah penjelasan dari bagian-bagian alat pengendali aras, saya membagi pengendali aras menjadi 3 bagian. Bagian 1 yaitu kompartemen bagian atas, bagian 2 adalah kompartemen bagian tengah, dan bagian 3 adalah kompartemen bagian bawah. Kita akan lihat kompartemen pertama atau bagian 1 dari pengendali aras. Kompartemen bagian atas, jadi di kotak bagian atas ini memuat beberapa tombol. Yang paling kiri itu adalah tombol on off, digunakan untuk menyalakan atau mematikan alat. Kemudian di sebelahnya ini ada tombol merah knob, sebuah putaran berwarna merah, digunakan untuk menentukan apakah kita akan mengoperasikan pengendali aras secara manual atau menggunakan PC. Tinggal digeser saja, tinggal diputar saja, entah itu mau ke manual atau kita geser ke bagian PC. Untuk angka 0 di sini menunjukkan kita sedang tidak mengoperasikan alat ini. Nah, kalau kita geser ke manual, di sini tuh ada putaran lagi atau knob berwarna hitam. Ini bisa diputar dan menunjukkan beberapa angka tertentu yang digunakan untuk mengatur persen PO atau mengatur bukaan atau besarnya bukaan dari control valve. Kita bisa mengatur bukaannya secara manual dengan tombol ini. Nah, kalau kita mengarahkan putaran ke bagian PC, berarti ini ya PC, berarti kita membutuhkan instrumen tambahan yaitu komputer dan juga CPU. Karena tidak kita gunakan, saya akan memutar ke arah 0. Nah, di sebelahnya itu ada kotak ini memuat angka berwarna merah. Ini adalah bacaan dari sensor dan transmitter, yaitu persen PV. Nanti akan dituliskan di sini untuk mendeteksi berapa sih ketinggian air di dalam reservoir saat ini. Setelah itu tombol terakhir di paling kanan ini ada tulisan noise. Noise ini adalah disturbance atau gangguan yang digunakan pada alat pengendali aras. Nah, noise itu bisa kita operasikan secara manual atau menggunakan bantuan PC. Tinggal digeser ke kanan untuk manual atau digeser ke arah sebaliknya untuk menggunakan PC. Maka kalau kita menggunakan PC, otomatis kita membutuhkan bantuan komputer dan juga CPU-nya. Oke, kita akan melanjutkan ke kompartemen selanjutnya, yaitu kompartemen bagian tengah. Kalau tadi kita sudah membahas yang bagian atas, sekarang kita membahas yang bagian tengah. Di sini ada pompa yang berwarna biru ini. Kemudian di belakang pompa itu adalah valve, atau kita sebut sebagai control valve, atau kita sebut sebagai final element control, elemen kendali akhir. Valve yang dimiliki oleh alat pengendali aras ini adalah pneumatic valve. Sehingga untuk menggerakkan atau membuka valve-nya kita membutuhkan udara bertekanan. Makanya di sini ada selang yang digunakan untuk mensuplai udara bertekanan. Udara bertekanannya akan disuplai dari kompresor, masuknya lewat sini, selang yang paling kiri. Di sini juga dilengkapi oleh pressure gauge, jadi kalian nanti bisa membaca udara bertekanan itu tekanannya berapa sih. Nah, kita bisa membaca di pressure gauge yang sudah disediakan oleh alatnya. Kemudian di yang paling kanan, yang ini adalah reservoir, tempat terjadinya proses pengendalian. Jadi karena kita mau mengendalikan ketinggian air di dalam reservoir, maka nanti yang menjadi prosesnya adalah reservoir. Kemudian yang menjadi final control element itu adalah
control valve yang merupakan pneumatic valve, dan selanjutnya controller itu ada di atas. Dan yang keempat, elemen yang tidak kalah penting adalah measurement device, yaitu sensor dan juga transmitter, itu ada di sebelah sini. Jadi kotak ini ada kotak hitam dan ada tabung, itu membaca atau memuat sensor dan juga transmitter yang nanti akan membaca berapa ketinggian air di dalam reservoir. Besaran yang diukur oleh sensor, berapa ketinggian air di dalam reservoir, nanti akan diubah menjadi suatu sinyal standar oleh transmitter, kemudian sinyal tersebut akan dikirimkan kembali ke controller untuk dilakukan perhitungan, dilakukan perbandingan dengan set point yang sudah kita tentukan. Kita akan beranjak ke kompartemen terakhir di bagian bawah. Ini ada kotak. Kotak ini adalah water drainage tank atau digunakan untuk menampung air yang akan kita gunakan. Kita bisa cek nanti seberapa banyak air yang ada di sini, apakah kurang ataukah mungkin terlalu banyak airnya. Kamu bisa ngintip, ini bisa dibuka untuk ngintip airnya, atau kalian bisa cek level dari water drainage tank itu lewat kotak yang ada di sebelah kiri dari tangki. Ini menunjukkan level air yang ada di dalam water drainage tank atau sebagai kompartemen terakhir dari alat pengendali aras. Nah, berikut ini adalah bagian bawah dari reservoir. Jadi terdapat dua valve yang digunakan untuk mengatur laju alir air yang keluar dari reservoir. Yang sebelah kanan berwarna hitam itu valve manual, bisa kita buka tutup atau bisa kita atur bukaan valve-nya untuk mengatur laju alir air yang keluar dari reservoir. Dan yang sebelah kiri itu pipa yang berwarna kuning itu terhubung ke noise. Jadi nanti ketika kita menyalakan noise-nya, kita menggunakan noise-nya, maka solenoid valve yang digunakan untuk mengatur laju alir air yang keluar dari reservoir akan aktif secara otomatis karena kita sudah menyalakan noise yang ada di kompartemen pertama tadi. Baik, kita akan melanjutkan ke alur proses dari alat pengendali aras atau pengendali level. Jadi air yang ada di water drainage tank nanti akan dipompa menuju reservoir. Reservoirnya ada di sebelah kanan. Air akan dipompa menuju reservoir, nanti dia akan melalui control valve. Control valve nanti akan menentukan besaran air yang masuk atau menentukan laju alir air yang masuk ke reservoir. Akan dipompakan air melalui control valve, kemudian masuk ke reservoir, masuknya lewat bawah. Air akan masuk, kemudian ketinggian air di dalam reservoir akan dibaca oleh sensor. Sensor akan mengukur berapa ketinggian air yang ada di dalam reservoir, kemudian besaran pengukuran tersebut akan dibantu oleh transmitter untuk dikonversi menjadi suatu sinyal standar. Sinyal standar tersebut akan dikirimkan ke controller yang ada di kotak bagian atas. Controller nanti akan membandingkan sinyal tersebut atau hasil pengukuran tersebut dengan set point yang kita inginkan atau set point yang sudah ditentukan. Kemudian misal berbeda, maka controller akan melakukan perhitungan, dia akan melakukan tindakan evaluasi. Kira-kira apa sih yang dilakukan supaya air di sini, ketinggian air di dalam reservoir sesuai dengan set point. Menurut controller, dia harus mengatur laju alir air yang masuk. Maka nanti controller akan memerintahkan control valve untuk melakukan perubahan bukaan sehingga laju alir air yang masuk ke reservoir akan disesuaikan kembali agar PV atau ketinggian air di dalam reservoir disesuai dengan set point atau nilai ketinggian air yang kita inginkan. Alur proses yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga bisa kalian uraikan dengan membaca PNID. Nah, di slide ini terdapat PNID dari pengendali aras. Kalian bisa mendapatkan PNID ini dari modul pengendalian proses. Di dalam modul sudah dilengkapi dengan berbagai PNID dari alat-alat pengendali yang akan kalian
praktikumkan di praktikum pengendalian proses. Nah, jika bertemu PNID seperti ini, hal pertama yang bisa dilakukan yaitu kalian mengidentifikasi instrumen apa saja yang muncul di PNID, atau kalian juga bisa mencari 4 elemen penting yang ada di dalam blok diagram. Yang pertama tadi elemennya yaitu adalah controller atau pengendali. Di sini pengendali itu ditunjukkan di nomor 9. Ini adalah pengendali atau controller. Kemudian elemen yang kedua adalah FCE atau Final Control Element atau elemen kendali akhir. Tadi punya kita itu adalah pneumatic valve. Kira-kira yang menjadi FCE adalah valve yang ditunjukkan oleh nomor 3. Kenapa valve yang ada di nomor 3? Nah, di sini kalian bisa lihat valve nomor 3 itu terhubung oleh suatu transducer, kemudian dia juga terhubung oleh garis proses dari controller. Jadi, controller tadi kan fungsinya yaitu membandingkan PV dengan SP, kemudian jika terjadi selisih atau kita sebut error, maka dia melakukan tindakan evaluasi. Nah, tindakan evaluasinya itu akan dikirim ke FCE. Maka yang terhubung dengan garis controller itu adalah FCE-nya. Elemen yang kedua yaitu tadi adalah proses. Nah, prosesnya tadi terjadi di reservoir, berarti ini adalah proses. Elemen yang keempat adalah measurement device, yaitu sensor dan transmitter. Nah, kira-kira sensor dan transmitternya ada di sini. Kenapa ada di situ? Bisa kalian cek ya. Di sini ada garis terhubung dengan transducer. Transducer itu mengubah satuan sinyal. Nah, sinyalnya dari mana? Sinyalnya pasti dari transmitter. Transmitter mendapatkan bacaan hasil dari sensor, sehingga garis ini itu menyatakan garis milik sensor dan transmitter. Nah, kalian bisa cek kesamaannya dengan bagian-bagian alat yang sudah saya jelaskan. Oke, saya hapus dulu garisnya supaya tidak terlalu banyak garis. Oke, di bawah reservoir di sini ada 2 valve sama persis dengan yang saya jelaskan tadi ya. Ada valve manual dan ada solenoid valve yang terhubung dengan noise. Kemudian di sini di nomor 7 dan 6 itu adalah suplai udara bertekanan. Kenapa ada suplai udara bertekanan? Karena valve yang kita gunakan itu adalah pneumatic valve. Jadi untuk menggerakkan valve tersebut membutuhkan udara bertekanan. Nomor 2 itu adalah pompa. Ketika semua elemen sudah teridentifikasi, kalian sudah mulai bisa menguraikan alur proses dengan cukup membaca PNID. Saran saya, kita selalu mulai dari sensor untuk mencari cara yang paling mudah. Ketinggian air pada reservoir akan dideteksi dan dibaca oleh sensor. Hasil pengukurannya akan diubah menjadi sinyal standar oleh transmitter, yang kemudian sinyal tersebut akan dikirimkan ke controller untuk dibandingkan dengan set point atau ketinggian air di dalam reservoir yang diinginkan. Jika ketinggian air di dalam reservoir lebih besar dari set point, controller akan mulai menghitung, kemudian meminta atau memerintahkan FCE melakukan tindakan pengendalian atau tindakan evaluasi. FCE kita tadi kontrol valve-nya yaitu pneumatic valve untuk mengecilkan bukaannya sehingga laju alir yang masuk ke dalam reservoir lebih kecil sebagai upaya supaya PV-nya itu tidak terlalu besar atau lebih besar dibanding SP. Dan begitu pun sebaliknya, ketika PV kurang dari SP, maka nanti controller
akan memerintahkan FCE untuk memperbesar bukaannya, sehingga laju alir air yang masuk ke reservoir bisa lebih besar, maka nanti PV-nya bisa sama dengan SP. Itu adalah alur proses yang bisa kalian uraikan dengan membaca PNID. Jadi, identifikasi dulu 4 elemen penting yang sudah saya sebutkan tadi di awal, kemudian kalian bisa mulai menguraikan alur proses, bisa dimulai dari measurement device. Logika proses untuk alat pengendali aras yaitu jika laju alir air keluar dari reservoir semakin besar, maka PV-nya akan lebih kecil dari SP, sehingga untuk mencapai PV sama dengan SP, maka yang perlu dilakukan adalah memperbesar MV-nya. MV-nya harus dibuat lebih besar. Dan jika laju alir air yang keluar dari reservoir semakin kecil, beda ya dengan pernyataan yang pertama, maka PV-nya akan lebih besar dari SP, sehingga untuk mencapai PV sama dengan SP, kita perlu memperkecil MV. Jadi untuk bisa mempermudah memahami logika proses, kamu bisa mengganti PV, SP, MV ini dengan variabel di awal tadi. PV yaitu ketinggian air yang ada di dalam reservoir, MV adalah laju alir air yang masuk ke reservoir, dan SP adalah nilai ketinggian air di reservoir yang ditetapkan atau yang diinginkan atau yang ditargetkan. Baik, untuk aksi proses dan aksi pengendali dari pengendali aras, yang pertama adalah aksi prosesnya. Aksi proses dari pengendali aras yaitu direct acting, karena jika MV diperbesar, maka PV-nya juga akan meningkat. Nah, untuk aksi pengendali yaitu reverse acting controller dengan catatan valve-nya adalah R2 open. Kenapa demikian? Jika level tank semakin tinggi, maka laju alirnya akan diperkecil, atau jika PV-nya besar, maka MV-nya harus diperkecil supaya didapatkan PV sama dengan SP. Nah, itu tadi adalah materi untuk pengendali aras bab pertama, praktikum pengendalian proses. Selamat mengerjakan LKM di rumah, tetap semangat dan jaga kesehatan.